Batas waktu ultimatum Donald Trump tinggal menunggu beberapa jam. Tenggat yang dilontarkan Trump adalah agar Iran membuka Selat Hormuz dan menyetujui sejumlah kesepakatan untuk mengakhiri perang. Jika hal itu tidak dilakukan Iran, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan serangan yang lebih besar. Pada 5 April lalu, atau 1 hari sebelum tenggat ultimatum Iran, Trump mengumumkan perpanjangan waktu melalui akun media sosialnya. Melalui Truth Social, Trump menuliskan Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya dalam sehari di Iran tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka. Lihat saja. Lalu Trump memperjelas pada unggahan berikutnya. Selasa jam 8 malam waktu Amerika Serikat bagian timur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang Iran memasuki periode kritis jelang batas waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump kembali melontarkan pernyataan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena Amerika Serikat akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa jam 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu waktu Indonesia Barat. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Pada 26 Maret, Trump juga sempat menunda tenggat serangan terhadap fasilitas energi Iran. Ia memberikan waktu selama 10 hari dari 26 Maret menjadi 6 April. Ultimatum itu kembali dilontarkan Trump melalui media sosial Truth miliknya pada 4 April lalu. Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Akun Truth Social Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis, ingat, ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuka kesepakatan atau membuka Selat Hormuz, waktu hampir habis. 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha suci Tuhan. Menanggapi perpanjangan ultimatum dan ancaman terbaru Trump, Iran menyebut Presiden Donald Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran, Reza Salehi Amiri. Ia menambahkan, masyarakat Iran pada umumnya melihat Trump sebagai pribadi yang kurang memiliki keseimbangan dan menilai pernyataan Trump kontradiktif. Reza Salehi Amiri juga menegaskan Selat Hormuz selalu terbuka untuk dunia, tapi tertutup bagi musuh Iran. ترامپ یک شخصیت متزلزل، متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. Presiden Donald Trump turut membalas pernyataan yang disampaikan pihak Iran yang menyebutnya delusional. Dirinya menyebut tidak peduli dengan tanggapan kritikus yang mempertanyakan kesehatan mentalnya. Trump justru menambahkan perlu banyak orang seperti dirinya agar negara tidak lagi dipermainkan dalam perdagangan. I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead.
Di tengah perpanjangan ultimatum Trump, media AS Axios melaporkan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mulai berkomunikasi lewat pesan langsung. Peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali menilai langkah komunikasi tersebut jadi bagian strategi Trump yang terus mengulur waktu menyerang Iran. Dia bahkan sekarang memberikan ultimatum 48 jam itu selalu diundur-undur terus tuh. Seharusnya kan hari ini nih deadline-nya, tapi diundur-undur. Itu membuktikan sebenarnya Donald Trump itu juga nggak pede. Kenapa dia mengundur? Ya karena sekarang sedang digerakkan sel-sel diplomasi Amerika Serikat untuk kemudian berjabatan tangan dengan Teheran untuk melakukan gencatan senjata. Ini kan Steve Witkoff udah melakukan kontak langsung loh dengan Araghchi yang tadinya kan ditengahi oleh Pakistan ya, tapi sekarang udah direct talks itu. Ini artinya sebenarnya Amerika Serikat juga tidak betul-betul siap untuk berbenturan dengan Iran. Di sisi lain, Tiongkok menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan Rusia dalam Dewan Keamanan PBB demi meredakan situasi di Timur Tengah. Tiongkok mengatakan hal mendasar untuk bisa menyelesaikan persoalan pelayaran Selat Hormuz adalah dengan sesegera mungkin melakukan gencatan senjata. Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini Bakri menyatakan keterlibatan dua negara besar ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Di sini yang kita lihat, kekuatan di Dewan Keamanan PBB yang dimiliki oleh China dan Rusia itu ternyata sangat berpengaruh. Itu kenapa saya bilang dengan segala hormat bantuan Pakistan itu bagus awalnya. Tapi mereka akan perlu dua raksasa ini turun, dan sekarang dua raksasa ini sudah turun, dan juga bukan cuma turun tapi sudah ada koordinasi mendalam antara China dan Rusia. Kita bisa lihat misalnya pernyataan Duta Besar Fu Chong ya, dia bilang bahwa penggunaan kekuatan itu akan dilegitimasi kalau tidak akan legitimasi kalau akan memperburuk keadaan. Kemudian Duta Besar kita di Rusia, Duta Besar Rusia di Nebenzia bilang bahwa solusinya pokoknya permusuhan itu hentikan dulu, itu aja dulu. Kenapa akhirnya Perancis juga menolak dan juga Bahrain tidak jadi. Serangan rudal drone Iran masih terus dilancarkan ke tiap pangkalan tentara militer Amerika Serikat yang ada di negara kawasan Teluk. Iran juga bahkan melontarkan 3 rudal dalam 1 pekan dengan menargetkan kawasan industri Ramat Hofav di Israel Selatan. Ultimatum Trump soal mengubah kawasan Iran layaknya neraka diperkirakan habis pada Selasa waktu Amerika Serikat. Dunia terus menyerukan kedua belah pihak menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik. Tim Liputan, Kompas TV.